Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah kita masuk pada fase kedua bulan suci Ramadan, di mana fase kedua adalah merupakan fase yang penting karena Nabi kita Muhammad SAW bersabda bahwasanya awal Ramadan adalah rahmah, awalu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Jadi awal Ramadan adalah penuh dengan kerahmatan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di pertengahan Ramadan adalah merupakan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhir Ramadan adalah itqun minan nar. Karena ini berkenaan dengan fase kedua bulan suci Ramadan, yaitu maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk ngaji tentang kaitan dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimana juga kita sebagai umat manusia, sebagai seorang muslim, pasti banyak sekali khilaf, dosa, baik ucapan, tingkah laku, perbuatan, apalagi yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kita sering mungkin saja disengaja maupun tidak disengaja kita kadangkala melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salah satunya kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa taubat itu? Saya bacakan dalam satu kitab yaitu Kifayatul Azkiya, bahwasannya yang namanya taubat yaitu ar-ruju' amma kana mazmuman fis syar'i ila ma huwa mahmudun fihi. Yang namanya taubat yaitu kembali dari sesuatu perbuatan yang tercela secara hukum syariat, kemudian kembali kepada perbuatan yang terpuji. Artinya di sini bahwasanya kalau kita melakukan sesuatu perbuatan yang tercela secara hukum agama, secara syariat, kemudian kita kembali untuk memperbaiki apa-apa yang menjadi larangan Allah, itu kita laksanakan, dan apa menjadi perintah Allah kita tinggalkan, ya, kemudian kita kembali untuk memperbaiki, itu adalah namanya taubat, namanya bertaubat kepada Allah. Dan ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang memerintahkan kepada kita untuk bertaubat itu banyak sekali. Di antaranya ayat Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kamu kepada Allah secara menyeluruh. Ayyuhal mu'minuna, hai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang bahagia. Artinya, untuk menuju kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, itu diawali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kesalahan kehilafan yang sengaja maupun tidak kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Kemudian ada juga hadis Rasulullah SAW bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, yang dikatakan maksum. Jadi surga itu sudah ada jaminannya bagi Rasulullah, dan kita sebagai umat manusia itu tidak ada jaminan sama sekali. Rasulullah sendiri bersabda, tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Jadi kata Rasulullah, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, fa inni atubu, bahwasanya aku bertaubat ilaihi kepada Allah kulla yaumin mi'ata marrah. Rasulullah sendiri aja bertaubatnya 100 kali. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kita, bagaimana kita untuk melaksanakan taubat kepada Allah? Ada satu ayat yang menyatakan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istaghfiru, minta ampun, bisa diartikan di situ banyak istighfar. Kita beristighfar yang sebanyak-banyaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting sekali sesuai dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan ini ada dalam satu kitab lagi, bahwasanya dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadits qudsi, jadi idza kana awalu lailatin min ramadhana, pada saat datang awal bulan suci Ramadan, yaqulullahu ta'ala,
Allah berfirman. Nah ini, yang pertama, man dalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu. Barang siapa yang mencintai saya, maka aku akan balas cintanya. Ini rahmat artinya. Artinya di awal Ramadan bagaimana penuh dengan kerahmatan. Wa man dalladzi yatlubuna fanatlubuhu. Barang siapa yang mencari saya, aku akan mencari. Nah yang ketiga, sekaitan dengan materi kita, wa man dalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan. Barang siapa yang mohon ampun kepadaku, kata ini dalam hadisnya, siapa yang mohon ampun kepadaku, kata Allah, fanaghfiru lahu bi hurmati Ramadan, maka aku akan mengampuninya karena mulianya bulan suci Ramadan. Maka penting sekali saya sampaikan di sini karena kita masih masuk pada bulan suci Ramadan, apalagi fase yang kedua tepat sekali untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Karena Rasul menyatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertaubat kepada Allah kemudian taubatnya diterima, kaman la dzanbalah, seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Ini penting. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sukanya memanfaatkan Ramadan? Mumpung ini bulan suci Ramadan, maka kita banyak istighfar. Sehingga dia mengatakan, oh saya suci kembali. Tetapi begitu masuk pada bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, dia akan kembali lagi untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mungkin meninggalkan ibadah sholat, ya, meninggalkan hal-hal yang lain dan sebagainya yang itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, wal mustaghfiri minadz dzanbi, orang-orang yang mohon ampun dari dosa, wa huwa muqimun alaihi, sedangkan dia kembali lagi untuk melakukan dosanya. Sudah minta ampun kepada Allah, kemudian dia kembali lagi untuk melakukan dosa. Maka kal mustahzi bi rabbih, maka dia seperti orang yang menghina kepada Tuhannya. Nah ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang termasuk al-mustahzi, orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa saya simpulkan pada kesempatan ini, supaya taubat kita ini menjadi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah taubat kita sebagai taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Apa itu cara-cara taubatan nasuha? Yang pertama, kita an-nadzmu. Kita merasa menyesal kalau kita ini baru saja melakukan dosa kepada Allah. Yang kedua, kita berjanji di hadapan Allah, janji kepada Allah, kita tidak akan mengulang kembali dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kita memperbaiki perbuatan-perbuatan yang tercela menjadi perbuatan yang baik. Yang keempat, kalau kaitannya dengan hak manusia dengan manusia seperti utang piutang, maka hutang itu harus dikembalikan. Itu yang penting, hutang dikembalikan. Kalau kaitannya dengan haliyah makoliyah kepada manusia, maka kita juga harus ketemu dengan orang yang bersangkutan untuk minta maaf kepadanya. Bagaimana dengan orang yang sudah meninggal dunia? Kita ziarah dan bacakan istighfar yang sebanyak-banyaknya. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita pada bulan Ramadan pada fase yang kedua, sehingga fase kedua ini kita bisa manfaatkan yang semaksimal mungkin sisa-sisa Ramadan, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang suci, sebagaimana dijanjikan oleh Allah, bahwasanya orang yang melakukan puasa penuh dengan kesempurnaan, maka kayaumi waladadul ummuh, seperti anak yang baru lahir dari perut ibunya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.